memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha menerima taubat lagi Maha penerima, Maha menyayang. Ya, bagus. Sekarang ayat ini masih berlaku atau tidak? Berlaku. Emang kenapa berlaku. ada masalah apa dengan ayat itu? Berarti menurut ayat ini Anda harus datang kepada Muhammad nggak supaya Muhammad memohonkan ampun kepada Allah? Makanya itu pentingnya saudara asbabun nuzul. Nggak usah bicara asbabun nuzul dulu. Benar tidak Anda harus datang kepada Muhammad? Sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada. Katanya masih berlaku. Masih berlaku nggak? Esensi daripada ayat itu meninggal tadi bilang masih berlaku. Tadi bilang masih berlaku. Sekarang nggak berlaku. Tanya tadi Anda, apakah ayat ini masih berlaku? Anda bilang masih berlaku. Berarti sampai sekarang kalian harus datang kepada Muhammad. Wahai Muhammad. Seperti apa datang kepada Muhammad, saudara? Tolong Muhammad, doakanlah kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa saya. Itu yang harusnya kalian lakukan. Oke, kita kasih naik lagi Bang Azam. Wah, kemarin belum kabur ya. Bang Azam kemarin sudah mengakui bahwasanya orang Islam mempertuhan Muhammad secara kaidah bahasa. Cici. Silakan. Bang Azam official. Halo, ketemu Selamat lagi kita malam, saudara. Bang Azam, ketemu lagi kita. Terus kerjanya saudara ini. Kenapa kemarin kabur setelah mengeluarkan statement bahwasanya umat Islam mempertuhan Muhammad secara kaidah bahasa? Aduh, lanjut tema yang ini dong. Sebentar dulu, saya tanya dulu yang kemarin. Kenapa setelah mengeluarkan statement orang Islam mempertuhan Muhammad lalu Anda melarikan diri? Iya. Tunggu, saya nyaringkan dulu saudara. Kecil suaranya. Ini nampaknya ini Anda sudah sinyalnya delay. Dari kemarin sinyal delay. Coba jangan berat-berat itu headphone-nya. Oke, saudara lanjut. Jangan cerita terus. Oke, saudara. Betul, kemarin Ustadz Azam sudah mengaku bahwasanya secara kaidah bahasa umat Islam itu mempertuhan Muhammad. Jangan pakai ustadz dong. Ini berjenggot karena sunnah bukan ustadz. Nah kan sudah saya bilang di hadapan saya tidak akan ada orang berani mengaku ustadz. Oke, sekarang saya tanya, betulkah Anda mengatakan? Lanjut. Betulkah Anda mengatakan bahwasanya secara kaidah bahasa umat Islam itu mempertuhan Muhammad? Saya ulangi ya, jika karena mengikuti apa yang diinstruksikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dikatakan mempertuhankan Nabi Muhammad secara bahasa, maka saksikanlah wahai penduduk langit dan bumi sekaligus jin dan manusia, saya mempertuhankan Muhammad secara bahasa. Mantap. Sudah selesai. Kenapa repot? Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa secara kaidah bahasa Anda mempertuhan Muhammad? Kalau orang mengerti bahasa Indonesia dengan baik, tentu baik. Terima kasih atas pengakuannya. Diksi yang saya gunakan. Terima kasih. Selesai. Jadi ini Azam sudah mengaku bahwa dia mempertuhan Muhammad. Ya kan? Selamat. Lanjut. Bahkan sudah saya upload ini. Jangan salah, ini sudah saya upload dan sudah ditonton 26.000 orang. Dengar. Ini sudah 26.000 orang yang nonton. Barusan saya upload beberapa jam yang lalu. Nih ya. Ini pernyataan Anda. Nih. Segi bahasa, maka saksikanlah saya mempertuhankan Muhammad SAW dari sisi bahasa. Udah. Iya, udah. Mantap. Nah, sudah Anda sudah mengakui mempertuhankan Muhammad. Silakan lanjut. Ya, apa yang Anda bahas? Sekarang saya menggunakan diksi jika, ya kan udah gampang aja itu. Loh, kok jika kan Anda yang sudah mendefinisikan arti mempertuhan. Kan saya dengarkan saudara, saya mengatakan jika. Karena bukan Anda harus jika. Ini Anda ngeles lagi. Inilah orang Muslim ngeles. Barusan ngomong bukan ini ngeles. Iya kan, saya ulangi lagi. Dengarkan Azam. Bukankah saya tanya kepada Anda sebelumnya, apa itu mempertuhan? Anda jawab, mempertuhan adalah melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Betul? Betul. Nah, dan Anda lakukan itu kepada Muhammad. Anda melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Betul? Betul aja, lanjut terus. Makanya Anda mempertuhan Muhammad sesuai dengan kaidah bahasa yang Anda definisikan sendiri. Saudara.
terjadi sebuah intensi yang berbeda antara Kristen dalam mempertuhankan Yesus Kristus dengan umat Islam menyikapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berbeda, saudara. Ya memang berbeda intinya. Secara bahasa yang Anda definisikan sendiri bahwa umat Muslim melakukan perintah Muhammad dan menjauhi larangannya, makanya Tuhannya adalah Muhammad. Ketika orang Islam melakukan perintah-perintah syaitan dan menjauhi larangan-larangan syaitan, Anda bilang itu namanya mempertuhan syaitan. Betul? Saudara, iya. Dengarkan dulu, saudara. Ya. Terjadi intensi yang berbeda. Umat Islam sebetapa apapun kekuatannya untuk mengikuti apa yang diinstruksikan Muhammad, tetap mereka memposisikan Muhammad sebagai penyampai. Begitu berbeda dengan Kristen, penyampai dikatakan sebagai orang yang menyampaikan. Penyampai dikatakan orang, maksudnya gimana? Sebagai pengutus. Maksudnya penyampai dikatakan sebagai orang yang menyampaikan, maksudnya gimana? Pengutus dianggap sebagai utusan dianggap sebagai pengutus. Di mana ada iman Kristen yang mengatakan bahwa pengutus adalah yang diutus? Di mana? Begini, ketika umat Kristen menginterpretasikan Yohanes 17 ayat 3 itu adalah sebagai bahwa Yesus itu adalah yang mengutus dan Yesus jugalah yang diutus. Kata siapa? Enggak ada interpretasi begitu. Kristen, saudara. Di mana-mana gitu. Di mana ada saudara ayat yang bilang bahwa Yesus itu adalah yang mengutus Yesus? Nggak ada. Di dalam Bible Yesus itu adalah utusan dari Bapa di sorga. Memang Bapa di sorga adalah Yesus sendiri ya? Bukan. Tetapi selama ini saya berdiskusi dengan Kristen begitu, saudara. Makanya kamu diskusinya sama Kristen yang baca Bible. Kamu diskusi sama orang yang Kristen nggak baca Bible. Tidak pernah di dalam Bible itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, nggak ada. Jadi bagaimana saudara memposisikan? Tetapi yang dikatakan Yesus, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Bukan berarti apakah Yesus sama itu yang diutus dengan yang mengutus? Sama apa tidak yang diutus dengan yang mengutus? Tidak sama. Tidak sama. Siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Yang diutus apa yang mengutus? Makanya Anda itu saya tanya dari awal, Tuhan itu apa? Karena di dalam kepala Anda Tuhan itu adalah sebuah partikel zat-zat tertentu. Ketika saya ngomong sama kamu tentang Tuhan, pengertian Tuhan itu apa? Di dalam kepalamu Tuhan itu adalah partikel-partikel zat tertentu yang nggak bisa dilihat, yang nggak bisa diraba, ya kan? Yang nggak bisa berbentuk, berwujud, nggak bisa. Makanya saya bilang pengertian Tuhan di kepalamu dengan pengertian Tuhan di kepala saya nggak sama. Kalau Tuhan yang kau maksud adalah partikel-partikel tertentu yang nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, ya kan? Yang nggak berbentuk, ya jelas jawabannya bukan itu. Saudara, gimana? Udah, sekarang kembali kepada tema. Ayo silakan. Saudara takut ditanya. Silakan. Saudara. Tunjuk satu keturunan. Oh, mau balik lagi situ? Iya, saudara takut ditanya karena mau saudara balik lagi tergiring. Iya, boleh kita balik ke sana, saudara. Oh, silakan. Saya mau bertanya, emang silakan kalau mau balik lagi siapa yang menjadi Tuhan? Saya tanyakan tadi siapa yang menjadi Tuhan? Yang kita balik lagi situ ya. Sebentar. Ya. Sebentar, kita kasih temanya. Tema kita ini sebenarnya ini saja, teman-teman. Nah, ini. Stop menuhankan Muhammad. Oke, baik. Iya, itu aja. Tadi Anda tanya sama saya. Apakah Tuhan? Yang mengutus atau yang diutus? Siapa ini Tuhan? Kalau Anda nanya-nanya lagi, saya selesai diskusi dengan Anda ini. Tadi saya sudah jawab, diutus sama pengutus itu beda. Anda tanya lagi, Anda ulang siapa lagi. Tuhannya? Siapa Tuhannya? Saya sudah tahu, saya sudah tangkap. Berarti saudara berbeda dengan teman-teman Kristen yang lain. Oke. Teman yang Kristen yang mana? Yang mana? Yang mengatakan yang mengutus dan yang diutus sama. Yang nggak sama. Gimana yang diutus sama yang diutus kok sama? Berarti nggak siapa sama Tuhan dalam hal ini? Baik, sekarang gini, saya tanya dulu kepada Anda. Tuhan itu bahasa Indonesia, betul? Oke. Bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Ilahun. Apa artinya? Kesembahan. Apa artinya coba?
Tidak, apa korelasinya dengan bahasa Arab? Apa korelasinya? Bagaimana Tuhan kan kita bahasa mau Indonesia. bahas tentang Tuhan, tapi definisi Tuhan saja Anda tidak tahu. Ilahun, Tuhan itu Apa ilahun. pengertian ilah itu? Sesembahan. Iya, maksudnya seperti apa? Di mana kita mengkonsentrasikan diri kepada sosok tersebut. Udah itu aja lah. Di mana kita mengkonsentrasikan diri kepada sosok tersebut. Berarti kalau Anda konsentrasi kepada uang, berarti uang itu jadi ilah Anda? Bisa jadi. Ngarang bebas kan? Kamu ngarang bebas. Bisa jadi kan gitu. Bisa jadi gitu, saudara. Ketika sekarang saya tanya, dengar. Sekarang saya tanya, Anda tahu tidak bahwasanya Musa itu di dalam Bible itu adalah Allah juga? Tahu? Tidak. Tidak tahu, makanya kayak mana begini dalil kita ya, mau sebut diskusi aja nggak bisa. Kan saya bertanya begini tadi, saudara. Sebenarnya sederhana sekali. Sebenarnya siapa yang Tuhan? Yang diutus? Ya Yesus ya Tuhan, Bapa ya Tuhan, Roh Kudus ya Tuhan. Anda saja mengakui Muhammad itu Rob, Allah itu Rob. Anda tidak bingung. Sekarang Anda jadi bingung. Sekarang saya tanya. Tidak, saya mengakui. Allah itu Rob atau tidak? Allah itu Rob. Muhammad itu Rob juga atau tidak? Jangankan Muhammad, saya pun bisa jadi Rob. Saya tanya, Muhammad itu Rob juga atau tidak? Muhammad Rob juga atau tidak? Saya pun bisa jadi Rob. Muhammad bisa jadi Rob. Oke, Muhammad Rob. Pelan-pelan, Muhammad Rob. Saya bisa jadi Rob. Muhammad saya pun bisa jadi Rob. Nampaknya sinyal Anda ini delay. Coba bagusin dulu sinyalnya gimana? Oke, saya bagusin sinyal saya. Tunggu. Aduh, giliran mau masuk ke tema Anda pura-pura delay. Oke, saya buka pintu biar sinyalnya masuk. Sekarang saya tanya. Allah itu Rob. Muhammad Allah juga Rob, betul? Muhammad bisa jadi Rob. Saya pun bisa jadi Rob. Saya nggak bahas kamu. Saya bahas Muhammad. Muhammad juga Rob, betul? Oke. Iya, Muhammad Rob. Muhammad bisa jadi Rob. Allah Rob. Siapa yang Rob? Saya tanya. Siapa yang Rob? Ayo. Siapa semua yang Rob? Bisa berpotensi jadi Rob. Saya pun bisa jadi Rob. Makanya saya bilang pertanyaanmu sama. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, siapa yang Tuhan? Lu sama aja. Allah Rob, Muhammad Rob. Siapa yang Rob sekarang? Ayo. Siapa yang Rob? Semua bisa jadi Rob, saudara. Nah, makanya makanya Tuhan itu definisinya apa? Tuhan itu definisinya adalah sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Nah, apakah Yesus Tuhan? Betul, karena kita harus menaklukkan diri kepadanya. Karena Yesus itu adalah Sang Firman itu sendiri. Nah, setiap kami orang Kristen wajib menaklukkan diri kepada Sang Firman itu, melakukan kehendaknya, melakukan perintahnya. Yang menjadi problem persembahan. Yang menjadi problem Anda nggak tahu bahasa. Salah, saudara. Kok salah? Yang menjadi problem ketika persembahan itu yang semestinya diberikan kepada satu-satunya esensi yang menciptakan langit dan bumi diberikan kepada yang lain, itu saudara yang menjadi problem. Baik, persembahan apa? Menuruti perintah, menyembah, kalian kan menyembah kepada Yesus. Baik, di dalam Al-Quran, sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran Allah menyuruh nggak menyembah Adam? Enggak tuh. Kalau saya tunjuk ayatnya gimana? Bersujud bukan menyembah, beda loh. Sujud itu bahasa apa? Sujud itu bahasa apa? Sujud itu bahasa Arab, artinya bahasa meletakkan kepala ke atas bumi. Meletakkan kepala ke atas bumi. Meletakkan kepala ke atas bumi. Iya, bahasa Indonesianya itu apa? Bahasa Indonesianya nyembah, botol. Beda, botol, beda. Menyembah itu bahasa Arab. Coba buka kamus KBBI apa pengertian menyembah? Kamusnya yang salah, kamusnya yang salah. Kamusnya yang salah. Sebentar nih, dengar. Dengar. Kalau saya begini, sampai kepala saya sampai ke ini, itu namanya apa? Sujud. Itu bahasa Indonesia, Abdul. Bahasa Indonesia, bahasa Arab itu bahasa Indonesianya apa? Nggak tahu ya apa bahasa Indonesia. Dengar ya. Kalau ini ya, kalau orang Lampung ya, enggak, orang Lampung tidak setiap dengar dulu. Ya, oke, sudah dulu yang ngomong. Oke. Dengar. Kalau orang Lampung itu ada namanya tari sembah. Ya. Orang Batak juga ada itu namanya tortor somba katanya. Sembah. Itu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arabnya sembah itu sujud begini. Ya, memposisikan badan membungkuk atau menggunakan jari-jari seperti ini
ataupun sampai dahinya itu menyentuh ke tanah. Itu menyembah namanya. Nah, Allah memerintahkan kepada semua malaikat supaya sujud menyembah. Maksudnya nyembah Adam. Enggak nyembah, sujud. Enggak. Bedakan. Sujud bahasa Arab, Abdul. Sujud itu bahasa apa? Arab dong. Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Kosakata yang tepat. Sujud juga. Sujud itu bahasa Arab. Sujud juga. Berat sekali mereka ini. Berat ini saudara, ini nggak ngerti ternyata. Nggak ngerti. Dengar, kita ini punya bahasa asli dan punya bahasa serapan. Saya kasih contoh bahasa-bahasa serapan. Handphone itu bahasa serapan. Kalkulator itu bahasa serapan. Sujud itu bahasa serapan. Nah, sebenarnya kita punya bahasa sendiri. Contoh, kalkulator itu kan bahasa serapan, bahasa Indonesianya itu penghitung. Penghitung. Nah, sujud itu juga bahasa Arab, tapi sudah kita adopsi jadi bahasa Indonesia. Nah, bahasa aslinya Indonesia itu menyembah. Kata yang asli Indonesia punya itu menyembah. Sujud itu adopsi, sama seperti kalkulator tadi. Kalkulator tuh bahasa impor, bahasanya orang tapi kita pakai. Tapi kita punya bahasa asli. Untuk menerjemahkan kalkulator itu namanya penghitung. Bro. Kok bro-bro lagi Anda itu? Udah selesai belum? Saya biarkan Anda berbicara kok. Sudah. Makanya saya bilang, Anda tadi bilang, yang harus diberikan kepadanya persembahan, penyembahan, itu adalah Sang Pencipta sendiri. Loh, Anda udah ngelawan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah bilang begitu. Al-Quran malah menyuruh para malaikat supaya sujud menyembah Adam. Tetapi yang tidak mau adalah syaitan laknat yang terkutuk. Makanya kalau kamu tidak menghormati, tidak memberikan penyembahan kepada anaknya, firmannya yang datang kepada manusia sama seperti syaitan yang menolak menyembah Adam. Makanya Anda ini berada dalam kesesatan yang nyata. Emang mana dalilnya bro bahwa umat Islam itu disuruh menyembah manusia? Mana? Loh, itu yang ada dalam Al-Quran. Bahwasanya disuruh untuk menyembah kepada Adam, betul? Gak ada menyembah kepada Adam. Oke, saya tunjukkan ayatnya ya. Disuruh bersujud. Adam, sujud itu bahasa Arab. Bro, tadi kan sudah saya bilang sujud itu bahasa Arab, betul? Bro, intentionnya berbeda, bro. Ketika Tuhan menyuruh untuk mencium dinding, apakah kita menyembah dinding begitu? Sekarang saya tanya kepada Anda, betul tidak Anda memuliakan Muhammad, menghormati Muhammad, menyanjung Muhammad, meninggikan Muhammad, betul nggak? Iya. Bukankah pujian, sanjungan, kemuliaan itu hanyalah untuk Allah semata? Apakah tapi kalau kenapa Anda berikan kepada Muhammad? Udah belum? Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian berseru-seru kepada Muhammad. Kalian memuji-muji, memuliakan Muhammad, betul? Siapa yang menyuruh kepada Muhammad? Siapa yang menyuruh kepada Muhammad? Berdoa kepada Muhammad itu bisa musyrik di dalam Islam. Berarti lagu itu sesat. Sesat, saya yang bilang Bang Azam, lagu itu sesat. Sesat menyuruh kepada Muhammad, sesat. Mau saya tunjukkan ayatnya bahwa umat muslim wajib berseru kepada Muhammad? Silahkan. Oke, baik. Siap-siap ya. Siap-siap. Iya. Saya tunjukkan ayatnya ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bentar. Itu lagi dalilnya. Udah saya hafal, Dis. Dalil-dalilmu. Bentar ya. Pelan. Biar saya tunjukkan. Atau assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Yang mana? Udah saya hafal, Dis. Baik, coba buka Quran surat An-Nisa. An-Nisa ayat 64, silakan. Baca aja lah. Aduh, nanti cuman saya yang tahu Al-Quran. Enggak, saya tahu, Dis. Apa yang kamu bacakan? Ya sudah, coba kamu bacakan. Bacakan Indonesianya sedikit. Nanti saya bacakan Arabnya. Saya bacakan. Saya bacakan Indonesianya sedikit. Karena mereka ini sudah nggak mau lagi menyentuh Al-Qurannya. Ya, nih. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah.
Sesungguhnya, perhatikan, jikalau mereka menganiaya dirinya, datang kepadamu, maksudnya kepada Muhammad, maka lalu memohonkan ampun kepada Allah dan Rasulku pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha menerima taubat lagi Maha penerima, Maha menyayang. Ya, bagus. Sekarang ayat ini masih berlaku atau tidak? Berlaku. Emang kenapa ada masalah apa dengan ayat itu? Berarti menurut ayat ini Anda harus datang kepada Muhammad nggak supaya Muhammad memohonkan ampun kepada Allah? Makanya itu pentingnya saudara asbabun nuzul. Nggak usah bicara asbabun nuzul dulu. Benar tidak Anda harus datang kepada Muhammad? Sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada. Katanya masih berlaku. Masih berlaku nggak? Esensi daripada ayat itu meninggal tadi bilang masih berlaku. Tadi bilang masih berlaku. Sekarang nggak berlaku. Berlaku. Siapa bilang berlaku? Kalau berlaku berarti Anda diwajibkan nggak datang kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun kepada Allah? Mau datang seperti apa? Nabi Muhammad sudah datang meninggalkan ke kuburnya. Ziarah kubur Nabi. Makanya mereka datang ke Arab, mereka ziarah. Ya Rasulullah, ini bertawasul, tahu tawasul? Gak ada yang minta-minta kepada Rasulullah, tidak ada yang itu meminta. Lagu ada itu lagu. Muhammadku, musyrik, dengarlah seruanku. Mau saya putarkan lagunya? Iya boleh, itu musyrik. Saya yang bilang. Saya putarkan lagunya. Musyrik katanya saudara-saudara. Itu ada dasarnya di dalam Al-Quran, Ustaz. Tidak ada, saudara. Tidak ada framing itu, saudara. Baik, kita putarkan ya. Kita putarkan. Ya silakan. Kita putarkan ya. Bagaimana umat Muslim? Kalau orang Kristen nyanyi-nyanyi kepada Yesus namanya menyembah Yesus. Tapi kalau Muslim nyanyi-nyanyi kepada Muhammad namanya bukan nyembah Muhammad. Baik nih ya, dengar ya. Musyrik itu lagunya musyrik. Siapa yang bilang? Bang Azam, silakan digugat. Ya Allah. Nah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Jadi kalian berseru-seru kepada Muhammad. Ada dalilnya. Nih, kenapa lagu dijadikan dalilnya dalil, ini? Sebentar, saudara. ada dalilnya. Dalilnya di dalam surat An-Nisa ayat 64. Perhatikan nih. Jikalau mereka setelah menganiaya mereka dirinya, di situ siapa? Datang kepadamu. Siapa? Dengar dulu. Jikalau mereka setelah mereka menganiaya diri, lalu datang kepadamu, maksudnya di sini Muhammad, lalu Rasul pun memohonkan ampun, ya, untuk mereka. Tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Saya tanya tadi Anda, apakah ayat ini masih berlaku? Anda bilang masih berlaku. Berarti sampai sekarang kalian harus datang kepada Muhammad. Wahai Muhammad, seperti apa datang kepada Muhammad, saudara? Tolong Muhammad, doakanlah kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa saya. Itu yang harusnya kalian lakukan. Itu namanya framing, saudara. Lu kok framing? Mau saya tunjukkan dalilnya. Menurut Ustadz Abdul Somad nih, biar saya tunjukkan. Ini Anda baru belajar Quran kemarin sore ini namanya. Nih, saya tunjukkan ya. Nih, tawasul. Penjelasan Abdul Somad ya. Nih, saya tunjukkan. Ini ulama, ini rujukannya. Apa yang dimaksud tawasul? Nih, dengar kayak, dengar nih. Nih, dengarkan. Kalau suara kurang jelas, tolong kabari ya. Nih, jelas. Nih, lucu-lucuan aja sih diskusi sama Kaudis. Ini terkenal keberadaan makam-makam keramat aulia 44. Kalau satu wali, kalau banyak aulia. Ternyata wali di Sabang sampai 44. Selama ini yang saya tahu wali 9. Ternyata 44. Namun banyak orang salah dalam menyikapi keberadaan makam orang soleh, bahkan berbuat syirik. Pertanyaan kami, bagaimana hukumnya menziarahi dan bertawassul dengan makam orang soleh tersebut, Pak Ustadz? Datanglah orang menelpon saya
Assalamualaikum Pak Ustadz Somad. Lamanya dia Sabar. Oke, saya Iya, percepat. oke lah. Saya percepat. Sebentar. Kita bikin cepat 2 kali lipat ya. Anunya ya. Sebentar, kita percepat videonya. Ini cuma 1 menit. Lama. Sabar dong. Oke nih. Nih ya. Istri saya ada 2 soalnya. Assalamualaikum Dia nunggu di Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa ceramah Maulid Nabi? Mohon maaf penuh. Yang 3 ini nelpon. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Saya tetangga Ustadz Fadil Rahmi. Oh iya. Abang kelas saya itu. Itu namanya tawassul. Bertawassul dengan orang dekat. Begitu juga kita kepada Allah. Kita tidak bisa langsung, banyak silap, banyak dosa, banyak salah. Maka bertawassul. Ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berdoa kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Bahaudin An-Naqsabandi. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Muhammad Wali. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Gerung Kali. Aku dengan menyebut nama Syekh Abdul Rauf As-Singkiri. Bukan kita meminta kepada kubur, bukan kita minta kepada orang. Tuh dengar, bukan minta sama kuburan, Baik. Udah kamu dengar itu. Sekarang ya, sekarang saya bukakan nih ayatnya. Saya bukakan ayatnya nih ya. Jikalau mereka menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohonkan ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun. Sekarang saya tanya, berarti wajib nggak datang kepada Muhammad? Wajib tidak. Datang seperti apa maksudnya ini? Ya udah, Anda yang jelaskan. Coba jelaskan. Iya, oke. Jelaskan. Mereka, di sini kan Anda tadi baca mereka dan ada katamu. Anda sudah simpulkan tadi bahwa katamu merujuk kepada Nabi Muhammad. Oke, sepakat. Sedangkan diksi mereka di situ merujuk kepada siapa? Apa orang-orang konteks yang ayat menganiaya tersebut? diri. Low battery. Please charge. Siapa yang menganiaya diri? Ya di situ orang-orang yang menganiaya dirinya. Di situ konteksnya para sahabat Nabi. Oke, baik. Lalu setelah mereka menganiaya diri, mereka datang kepada Muhammad, betul? Betul, ketika mereka datang, ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah. Nah, apakah masih berlaku sampai sekarang? Berlaku ayat tersebut esensinya. Betul itu. Tetapi kita makanya untuk saya datang kepada bilang Nabi Muhammad kalian seperti ini apa? ngomong sama Muhammad dalam sholat aja kalian bicara sama Muhammad, betul? Pindah lagi. Loh. Seperti apa? Betul tidak? Ya, Kalian dalam sholat lanjut. bilang begini, Assalamualaikum ya ayuhan nabi, betul tidak? Apa artinya? Salam Salam sejahtera kepadamu wahai nabi, betul? Betul. Nah, ketika Anda Masalahnya bilang begitu, dimana? Anda ucapkan itu kepada siapa? Kepada Nabi. Kepada Muhammad. Berarti Anda ngomong sama Muhammad nggak? Enggak. Loh, gimana sih? Anda itu bicara sama Muhammad seolah-olah Muhammad itu ada di hadapanmu. Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Anda ngomong sama Muhammad langsung. Enggak, dengarkan. Kita itu sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Berarti Muhammad masih hidup nggak? Keselamatan. Sudah meninggal dunia. Sudah meninggal tapi Kenapa? Anda bicara kepada dia. Emang kenapa Ya kita mendoakan beliau? Dengarkan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Anda bilang itu sama Muhammad, wahai Rasulullah, tapi Muhammad sudah meninggal. Salahnya di mana ketika kita Bukan mendoakan salahnya di baginda, mana. bersolawat itu apa salahnya? Ketika kami orang Kristen, Yesus kata kami di gereja, kalian lewat. Jangan berisik, orang Kristen lagi nyembah Yesus. Kami kan di gereja nih, panggil-panggil Yesus. Dengar dulu, kami panggil-panggil Yesus di gereja. Kami gitar-gitaran, pukul-pukul gendang, menari-nari, kami memanggil Yesus. Sementara kalian memukul gendang, menari-nari, memanggil-manggil Muhammad. Bukankah seperti itu yang kalian lakukan di tengah jalan, gelar tikar? Ya kan, pukul-pukul rebana, lalu bilang, Ya Rasulullah. Itu bersyair, bedakan saudara. Kalian juga nyembah Muhammad. Tidak saudara. Tidak saudara. Bedanya begini. Kalau kami orang Kristen panggil-panggil Yesus, namanya lagi ibadah. Lagi nyembah Yesus. Sementara orang Islam panggil-panggil Muhammad, namanya bukan nyembah Muhammad, standar janda. Dengarkan saya saudara ya. Saudara tidak berani mendengarkan penjelasan dari saya. Gimana? Terjadi intention yang berbeda. Saudara tidak berani mendengarkan penjelasan saya. Silakan. Ketika Nabi Muhammad, ketika umat Islam
mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu dalam rangka mendoakan Muhammad, bukan meminta sesuatu kepada Muhammad. Bedakan saudara. Kalau orang Kristen melakukan Yesus, darah Yesus, Bapa di surga berikan berarti ini itu meminta, saudara. Bedakan. Oh jelas, kalau meminta kepada Yesus itu jelas, karena Yesus memiliki kuasa, ya kan? Orang buta datang kepadanya, aku mau supaya aku melihat. Lalu Yesus mencelikkan mata orang buta itu. Di dalam Al-Quran disebutkan, Isa itu mencelikkan mata orang buta, betul? Menyembuhkan orang kena kusta, betul? Membangkitkan orang mati, betul? Betul. Bahkan dia menciptakan burung, betul? Dari yang tidak ada menjadi ada, betul? Wallahu a'lam, dari yang tidak ada menjadi ada. Makanya saya bilang, karena Yesus memiliki kuasa, dia berkata, segala kuasa baik di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Makanya ketika Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan, menghidupkan orang mati, kenapa? Kenapa Muhammad tidak punya kuasa, tetapi kalian malah nekat mengikuti dia? Kalian nekat mengikuti orang yang ada dalam alam kubur. Seharusnya kita itu dipimpin oleh firman-Nya yang menjadi manusia, bukan dipimpin oleh mayat dalam kubur, saudara. Dengar lagi. Sudah selesai belum? Silakan. Saudara, ketika saudara tadi mengatakan telah diberikan, berarti kan ada yang memberikan toh. Oh jelas. Iya. Kenapa saudara tidak menyembah yang memberikan itu? Nah ini. Begitu, saudara. Baik. Sekarang saya tanya Anda, yang Anda maksud menyembah itu apakah begini-begini? Ya, Gini? termasuk. Nah, makanya saya bilang kami tidak begitu. Tidak begitu. Apa sih yang dimaksud dengan penyembahan di dalam iman kami? Ya, di dalam bahasa Ibraninya sebenarnya itu bukan menyembah, yang Anda maksud itu beribadah. Kenapa Anda tidak beribadah kepada Bapa di sorga saja? Kenapa Anda beribadah kepada Yesus? Makanya saya kasih tahu pengertian ibadah itu apa. Ibadah itu bahasa Ibraninya dari kata avodah. Apa itu avodah? Avodah itu merupakan melakukan pekerjaan yang disuruhkan kepadanya. Itu artinya, arti daripada avodah. Contohnya begini, ya. Bapa di surga memerintahkan, tolong kamu jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, kasihilah sama manusia. Nah, itu ketika Anda lakukan, itulah yang disebut dengan avodah, melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Menghambakan diri maksudnya. Dari kata abdi atau hamba, di dalam Al-Quran itu katanya ibadah. Avodah bahasa Ibraninya, penghambaan diri. Nah sekarang begini, bagaimana cara saya menghambakan diri kepada Bapa? Beribadah kepadanya. Caranya saya harus menghambakan diri kepada perkataannya, firmannya. Loh? Bagaimana cara saya patuh kepada Bapa di surga? Caranya patuh kepada firman-Nya. Seperti orang Islam juga lakukan. Bagaimana caranya taat kepada Allah? Harus mentaati firman-Nya. Itu cara taat kepada Allah, itu caranya taat kepada firman-Nya. Nah, cara taat kepada Bapa di surga itu taat kepada firman-Nya. Dan firman-Nya itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Namanya Yesus. Makanya peribadahan kepada Yesus, ketaatan kepada Yesus, itu adalah bentuk ketaatan kepada Bapa di sorga. Nah sekarang Yesus sudah naik ke sorga, diutus lagi yang namanya Roh Kudus, supaya tinggal di hati manusia. Nah ketaatan kepada Roh Kudus itu bentuk ketaatan kepada Bapa di sorga. Jadi Yesus dan Roh Kudus itu bukan Tuhan lain, bukan suatu otoritas lain. Jadi beribadah kepada Yesus atau Roh Kudus, atau ketaatan kepada Yesus dan kepada Roh Kudus, bukan ketaatan kepada ilah lain atau Allah lain. Nah, yang orang Islam lakukan justru sebaliknya. Orang Islam taat kepada Allah dengan cara taat kepada Muhammad. Nah, ini makanya saya bilang baik Allah dan Muhammad itu Allah lain, ilah penjelasan lain. Saudara mengenai penjelasan saudara dalam menyikapi Yesus itu berbeda dengan penjelasan yang selama ini saya dengarkan, saudara. Makanya Anda tanyanya sama saya, Anda tanya sama orang yang pernah saudara ini sempalan.
Bagaimana? Sempalan Kristen. Saya duga saudara ini sempalan dari Kristen begitu. Karena sangat jauh berbeda dengan apa yang saudara jelaskan. Makanya Anda itu tanya sama orang yang baca Bible. Anda jangan tanya sama orang nggak baca Bible. Yang di dalam Bible itu dikatakan seperti itu. Yesus itu datang daripada Bapa di surga. Ya kan? Dia itu otoritas yang datang daripada Bapa di surga. Jadi penghambaan diri kepada Yesus itu penghambaan diri kepada Bapa. Makanya di dalam Bible itu nih, saya katakan. Nih ya, saya bacakan ayatnya nih. Biar Anda mengerti. Iya. Kita pakai ayat saudara-saudara ya, nih. Sambil Anda bicara nggak apa-apa, sambil Anda bicara. Ngapain saya bicara nggak didengarkan? Lanjut aja, saya dengarkan dulu. Nih. Nih ya, saya bacakan ya nih. Bentar. Misalnya di dalam nih ya, Filipi 2 ayat yang ke-11. Nih, saya bacakan dari sebelum ayat yang ke-11 ya. Misalnya di ayat yang ke nih 10 nih, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ketika semua menaklukkan diri kepada Yesus, itu adalah bentuk penaklukan diri kepada Bapa di surga. Makanya ketika semua orang mentaati firman Allah, artinya semua orang itu sedang mentaati Allah. Karena firmannya Allah itu adalah pengejawantahan daripada Allah itu. Makanya ketika Anda baca Al-Quran, Anda itu seolah-olah sedang membaca apa yang disuruh-suruhkan Allah. Ya kan? Ketika orang muslim taat kepada firman Allah, bukankah itu sama dengan taat kepada Allah? Jadi ketika kami taat kepada firman yang datang sebagai manusia, sebenarnya kami telah taat kepada Bapa di surga. Jadi bukan ilah lain, jadi bukan Tuhan lain, tetapi Tuhan atau ilah atau otoritas yang datang daripada Bapa di surga. Kalau Anda nggak ngerti lagi, Anda terlalu. Saya berusaha untuk. Silakan. Oke, saya bicara ya. Silakan. Terima kasih. Jadi ketika saudara tadi menyimpulkan bahwa umat Kristen menyembah Yesus Kristus karena begini dan begitu dan merujuk terhadap kitab yang saudara baca tadi. Pertanyaan saya, mengapa nabi-nabi terdahulu tidak ada yang melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Kristen sekarang? Baik, terima kasih. Mantap. Dengarkan dulu, belum selesai saudara. Yaitu menyembah sosok dalam wujud manusia. Padahal di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia. Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Ya. Saya jawab. Nah, jadi apa bedanya Yesus dengan nabi-nabi lain? Apa bedanya Yesus dengan Musa, Yesaya dan lain sebagainya? Dengarkan. Saya bacakan ayatnya lagi. Oh, ada. Kalau kita pakai ayatnya terus nih. Ya. Sabar ya teman-teman ya. Baik, saya bacakan ya. Yesus membuat perumpamaan tentang kebun anggur ya. Nih, saya bukakan di dalam Lukas pasal yang kedua. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan seterusnya, karena ini panjang, saya persingkat aja. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai mereka, lalu dilemparkannya keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu maka kata tuan pemilik kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kukasihi, tentu ia akan mereka segani. Jadi bedanya Yesus dengan... Itu di mana saudara ya? Di mana biar saya konfirmasi. Itu saudara baca di mana tadi? Saya lupa. Di dalam Lukas pasal yang ke-20. Lukas. Saya kan berbicara perjanjian lama saudara. Itu kan Lukas kan buatan perjanjian lama atau bukan tuh? Bukan kan? Bukan perjanjian lama Lukas itu.
Bukan. Pertanyaan Anda apa tadi? Apa bedanya Saya kan Yesus dengan nabi-nabi yang lain itu? Perjanjian lama. Iya, saya kan berbicara mengenai perjanjian lama. Semestinya saudara mengambilkan rujukan dari perjanjian lama. Oke, baik. Begitu, saudara. Yang Anda pertanyakan, di mana ada nabi-nabi yang taat kepada firman Tuhan, begitu? Bukan, saya mengatakan begini. Ketika saudara tadi menjelaskan Yesus Kristus diangkat sebagai Tuhan dengan rujukan berdasarkan kitab ini, ayat begini dan segini dan seterusnya. Saya bertanya, mengapa hal tersebut tidak diimplementasikan oleh nabi-nabi terdahulu di perjanjian lama? Begitu, saudara. Maksudnya? Aduh, seperti Musa dan seterusnya. Maksudnya Musa ngapain? Kenapa dia tidak menyembah sebagaimana yang disembah oleh Kristen, yaitu sosok yang menyembah itu maksud Anda begini-begini? Ya pokoknya lengkaplah beribadah, menyembah, makanya saya bilang, makanya ganti dulu bahasa-bahasa yang tidak tepat. Begini harusnya pertanyaannya. Di mana nabi-nabi terdahulu itu beribadah kepada firman Tuhan, begitu? Bukan firman Tuhan, kepada sosok sebagaimana yang disembah oleh Kristen. Karena waktu itu Yesus belum datang sebagai manusia. Nah, mengapa dia bisa jadi Tuhan di belakangan? Gitu. Oke, sekarang saya tanya, kenapa Muhammad bisa jadi nabi? Nabi-nabi terdahulu nggak ada yang anu Muhammad, kenapa? Ya karena dia nabi bukan Tuhan. Nah, makanya kita ikut, ini punya kendala besar mengenai sebuah pengertian kosakata. Di dalam Islam pengertian kosakata menyembah itu artinya begini. Makanya kalau itu seperti itu pengertian Anda, makanya kalian itu nggak boleh tidur. Ya sudah begini aja, saya rubah. Orang Islam itu nggak boleh tidur, nggak boleh. Mulai error lagi, saudara. Sekarang saya tanya, tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Beribadah. Untuk beribadah. Kenapa orang Islam tidur? Kenapa? Tidur? Ya waktunya tidur lah. Makanya saya tanya, Anda diciptakan untuk beribadah, bukan untuk tidur. Betul? Waktunya tidur ya tidur. Nggak ada dikatakan untuk waktunya, nggak ada. Tujuan daripada Allah menciptakan manusia tiada lain dan tiada bukan hanyalah untuk beribadah. Nggak ada yang lain daripada itu, betul? Ada. Allah ciptakan malam untuk istirahat, Allah ciptakan siang untuk mencari nafkah. Oke, sekarang saya tanya, berarti bertentangan? Gimana sih? Enggak lah. Oke, sekarang saya tanya, tujuan manusia diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Ibadah itu ngapain? Bukan kayak gini? Mengikut. Enggak juga sih, banyak. Enggak boleh. Ibadah itu gini. Saya ngikutin Anda sekarang. Enggak, ibadah harus begini. Kok gitu? Memang begitu. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar. Apa itu ibadah? Ibadah itu kata dasarnya dari kata abdu, hamba, abdi, penghambaan diri. Jadi ibadah itu artinya penghambaan diri, bukan begini-begini. Itu kalian yang ngarang sendiri, gini. Nggak ada dalam Al-Quran ibadah itu begini-begini, nggak ada. Terus jawaban dari pertanyaan apa relevansi jawaban dari pertanyaan saya? Sudah memahami kata ibadah itu artinya pergi ke masjid. Kalau nggak pergi ke masjid namanya bukan ibadah, saudara. Makanya jangan kamu gunakan pemahaman orang-orang awam lalu dimasukkan ke dalam kitab, nggak boleh. Makanya ibadah itu maknanya apa dulu? Nggak boleh Anda persempit ibadah itu artinya pergi ke masjid atau begini-begini tangannya, begini-begini, nggak boleh. Ibadah itu penghambaan diri. Nah sekarang masalah muslim itu kan gini. Kenapa Anda tidak beribadah kepada Bapa di surga saja? Kenapa Anda beribadah kepada Yesus juga? Kenapa Anda beribadah kepada Roh Kudus? Karena ibadah di kepalamu itu nggak beres. Maksudnya ibadah itu apa dulu? Ibadah berarti pertanyaan saya nggak bisa dijawab nih, Dis. Melakukan berarti pertanyaan saya nggak bisa dijawab nih, Dis. Gitu loh. Berarti pertanyaan saya nggak bisa dijawab nih. Udah saya jawab, masalahnya IQ Anda nggak sampai. Berat ini saudara. Berat saudara-saudara. Berat ini saudara. Berarti nggak bisa jawab. Jadi begitu Ajam. Jadi gini ya Ajam ya. Sebenarnya begini loh. Bagaimana sih cara
seorang muslim itu beribadah kepada Allah? Bukankah dengan cara mentaati perintah-perintahnya? Betul? Iya, betul. Iya. Bagaimana Kalau cara betul, saya betul kan? beribadah atau berbakti kepada Bapa di surga? Caranya melakukan perintahnya. Nah, salah satu perintah Bapa di surga itu adalah supaya kami mendengarkan, taat, patuh kepada anak yang diutusnya. Jadi ketika kami patuh, taat, tunduk kepada Yesus, itu artinya ibadah itu, ibadah itu. Taat, takluk, patuh, tunduk kepada Dia. Dan umat Perintah muslim untuk ibadahnya kepada Muhammad. Karena perintah umat untuk muslim taat takluk, kepada taat, Yesus tunduk itu kepada, kan ada di perjanjian lama atau di perjanjian baru pertanyaannya? di perjanjian lama dan perjanjian baru. Di mana perjanjian lama untuk taat kepada Yesus? Coba tunjukkan saya. Namanya bukan Yesus di situ. Aduh. Karena nama Yesus itu baru diberikan setelah Maria mengandung dan melahirkan. Baru di situ diberi nama Yesus. Sebelumnya Yesus itu adalah firman Tuhan. Makanya di dalam Yesus Bible adalah itu selalu firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Musa. Firman Tuhan datang kepada Berarti Elia. sebenarnya yang Firman disembah Tuhan. ini siapa? Yang dipertuhankan dan yang disembah dan yang diberikan peribadatan. Ini firman Masih atau tanya Tuhan? lagi yang dipertuhankan Wah, lagi. Allah, Dari awal Allah, saya bilang mempertuhan itu apa? Sudah Anda jawab, mempertuhan itu adalah melakukan kehendak-kehendaknya dan menjauhi larangannya. Itu mempertuhan. Lalu sekarang yang ditanya, lalu kita mempertuhan siapa nih? Ya mempertuhan Bapa di sorga. Caranya gimana? Caranya dengan cara melakukan kehendak-kehendak dan keinginan-keinginan Roh Kudus itu. Keinginan Roh Makanya Kudus ya atau mempertuhan keinginan Roh Bapa? Kudus, ya mempertuhan Yesus, ya Keinginan mempertuhan Roh Kudus Bapa. atau keinginan Bapa? Maksudnya keinginan Roh Kudus atau keinginan Bapa? Siapa yang benar? Keinginan Roh Kudus itu adalah keinginan Bapa di sorga. Berarti jawab pertanyaan saya belum ada jawabannya nih, yang tadi. Oh, belum ada jawabannya gimana? Aduh, yang tadi saudara. Sekarang Roh Kudus itu melakukan kehendak-kehendak Bapa di sorga. Ia akan menginsyafkan manusia. Ia akan mengisapkan dunia ini dari dosa-dosa. Jadi keinginan Roh Kudus itu adalah keinginan Bapa di sorga. Karena itu rohnya Bapa di sorga. Roh Kudus, roh dari Tuhan. Itu ya. Lah Anda mahamin ya. gitu aja Anda nggak bisa-bisa gimana? Enggak, baru dengar. Ini penjelasan yang begini-gini baru dengar saya. Gitu. Loh, sekarang saya pertanyaan tanya, belum ada jawabannya ketika Muslim patuh sama Muhammad, sama nggak itu sejatinya dengan patuh kepada Allah? Sama. Ketika saya takluk, tunduk, patuh kepada Yesus, sejatinya itu saya takluk, tunduk kepada Bapa di sorga. Karena Yesus pengejawantahan dari Bapa di sorga. Pertanyaannya kembali, ini berarti gak dijawab-jawab nih. Di mana di perjanjian lama nabi-nabi terdahulu melakukan peribadatan, penyembahan, penuhanan sebagaimana dilakukan karena di dalam otakmu peribadatan itu kayak begini. Makanya saya bilang gak ada. Aduh, ini di dalam Bible bilang, itu yang dimaksud avodah, penghambaan diri itu adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu yang dimaksud dengan avodah, ibadah. Sedangkan di dalam agama Islam ibadah gini-gini ya kagak ada. Begitu terus Iblis. Pertanyaan saya loh sederhana sekali. Jawab. Siapa tahu saya tertarik dengan agamamu kan? Coba jawab. Gimana Anda mau tertarik? Orang Anda saja masih mengikuti mayat dalam kubur. Aduh, kenapa kamu keberatan? Masih mengikuti mayat, makanya saya bilang setidak-tidaknya Anda pergi dulu dari ajaran-ajaran kuburan. Anda saja masih mengikuti ajaran-ajaran kuburan. Saya nggak ikuti ajaran-ajaran kuburan. Sekarang saya tanya, Muhammad ada di mana? Muhammad ada di alam barzakh. Di kuburan, betul? Jasadnya di kuburan. Oke, di kuburan. Dan Anda jadikan orang yang dikubur itu pemimpinmu. Kalau misalnya belat-belit ini. Dengar, Siap, Anda jadikan tidak orang yang dalam kubur itu pemimpinmu.
Dengarkan saya, dengarkan. Saya mengikuti ajaran. Apakah Anda menjadikan orang dalam kubur sebagai pemimpinmu? Berat ini, takut berat, saudara-saudara. Takut lagi saudara ini. Sebentar lagi saya disuruh turun nih, takut dia ini. Terakhir, sebelum kita kasih kesempatan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih yang kasih giftnya. Terima kasih teman-teman yang kasih support. Gini. Saya turun lah kalau gitu. Terakhir, Saya menjelaskan baru saya jangan turun. lari. Terakhir. Jangan lari. Saya menjelaskan baru turun. Jangan lari dulu. Apakah Muhammad pemimpinmu? Muhammad itu adalah sayyidi saya, pimpinan saya. Muhammad itu pemimpinmu atau tidak? Junjungan saya. Pimpinan saya, junjungan saya Muhammad itu. Pemimpinmu? Junjungan saya, di atas pemimpin, junjungan saya. Oke, di atas pemimpin. Apakah dia sudah mati? Junjungan. Beliau jasadnya sudah wafat. Oke, berarti kamu menjadikan orang mati sebagai pemimpin. Hah? Bagaimana? Udah di bola. Aduh, orang-orang udah tidur. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan diskusi Edis dengan seorang pria berjenggot, yaitu saudara kita dari Muslim. Saya sangat mengapresiasi sikap pendiskusi ini yang kembali melanjutkan diskusinya setelah beberapa hari yang lalu sudah diskusi dengan Edis. Kehadirannya menunjukkan komitmen untuk terus mencari pemahaman yang lebih baik, dan yang lebih penting dia melakukannya dengan sikap yang sangat sopan, baik, dan penuh rasa hormat. Kita menyadari tidak mudah untuk berdiskusi dengan kepala dingin, apalagi ketika topik yang dibahas bisa memunculkan perbedaan pendapat. Namun, dia menunjukkan kemampuan untuk tetap tenang dan terbuka terhadap pandangan orang lain, tanpa menunjukkan sifat mudah tersinggung. Ini adalah contoh sikap yang sangat positif menurut saya dalam berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton atau pendengar yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.